Hal apa aja sih yang perlu dilakukan sebelum mulai jualan di Instagram? Di video kali ini, saya mau sharing ke teman-teman semua, hal apa aja sih yang perlu dilakukan sebelum mulai jualan di Instagram. Kalau kita mau bikin toko online di sosial media seperti Instagram, mau nggak mau, kita harus menuruti algoritma dan aturan yang diberlakukan di Instagram. Karena sebenarnya, basic dari sosial media ini adalah sebuah media berkomunikasi antar sesama pengguna, bukan untuk media berjualan. Memang, sosial media seperti Instagram ini bisa dijadikan sebuah toko online kita untuk berjualan. Tapi secara utamanya tujuan dari sosial media ini adalah sebagai media berkomunikasi. Terus jualan di Instagram apa bisa? Jawabannya bisa banget. Apalagi kalau kita mau bekerja keras, kerja cerdas, dan nggak nyanyain waktu yang ada, dan benar-benar membangun toko online di Instagram itu bisa hingga sukses. Banyak di luar sana orang-orang yang mendapatkan penghasilan tambahan, mencari pekerjaan utama di sana, itu juga bisa dari Instagram. Bagaimana kita menjadikan sebuah platform sosial media ini menjadi toko online kita? Memang caranya mudah, tinggal kita buat akun bisnis di Instagram, lalu udah jadi deh toko online kita. Nah, tapi setelah dibuat akun bisnisnya ini, optimasi apa yang dilakukan supaya akun ini bisa berkembang dan bisa menjadi toko online yang memang menghasilkan buat bisnis kita? Hal pertama yang bisa dilakukan adalah dengan cara mengisikan nama di username dengan memasukkan keyword atau kata kunci tertentu. Misal teman-teman jualannya adalah produknya misal bakpia khas Jogja, maka di username atau bukan nama pengguna ya, di username-nya ini dimasukkan misal bakpia khas Jogja. Apa tujuan teman-teman memasukkan keyword tadi? Supaya ketika orang lain men-search ataupun mencari kata kunci bakpia atau mencari kata kunci Jogja, akun teman-teman ini berpotensi direkomendasikan oleh Instagram supaya muncul di halaman pertama, di halaman paling atas mesin pencari di Instagram. Oke, yang pertama tadi, teman-teman username-nya, nanti ada contohnya di sini. Username-nya bisa dimasukkan kata kunci dari produk ataupun jasa yang teman-teman jual. Misal produknya tadi bakpia khas Jogja, username ataupun namanya ditambahkan bakpia khas Jogja. Dengan tujuan supaya ketika ada audiens yang mencari kata kunci bakpia ataupun Jogja ataupun bakpia Jogja, itu berpotensi besar akun teman-teman akan direkomendasikan ke si pencari tersebut. Itu akan mempercepat toko online kita menjadi lebih terkenal dan bisa bersaing dengan banyak kompetitor. Hal kedua yang bisa kita lakukan adalah dengan optimasi bio Instagram. Misal, jika di toko offline kita memberikan informasi kepada pelanggan yang datang, itu bisa melalui menu misalnya berupa banner di depan toko kita yang berisi tentang kita menjual apa, alamatnya di mana, lalu kita menjual apa aja, lalu ada kelebihan-kelebihan yang bisa kita tonjolkan di sana, ataupun nama toko kita dan lain sebagainya. Misal tadi teman-teman jualannya adalah produk bakpia khas Jogja. Nah, kalau dari pandangan saya, optimasi bionya bisa seperti ini. Di bio bisa dimasukkan mulai dari tagline bisnis, dream customer itu apa, lalu jam operasional, informasi pendukung seperti halal, BPOM, lalu ataupun hal-hal yang berkaitan dengan produk teman-teman yang bisa menjadi penunjang bahwa produk teman-teman ini memang layak untuk dijual. Lalu selanjutnya ada link order dan juga ada alamat dari toko online teman-teman. Oke, untuk yang tagline ini, kenapa kok saya menyertakan tagline ini bisa ada di bio? Karena saya melihat brand besar mereka punya tagline-nya sendiri-sendiri yang bisa memperkuat branding dari nama brand tersebut. Misal, teman-teman dengar tagline Just Do It, maka yang diingat adalah brand Nike. Lalu kalau ada tagline
tagline apa lagi ya? Tagline kalau ada manis-manisnya pasti teman-teman ingatnya adalah Le Mineral. Itulah tujuan dari tagline yang simple tapi ngena. Nah, dengan harapan jika teman-teman mempunyai tagline sendiri yang simple, yang mudah diingat dan menjadi ciri khas dari brand tersebut, itu bisa menjadi top of mind di audiens teman-teman. Kalau Just Do It tadi di Nike, lalu kalau seleraku ada di Indomie dan lain sebagainya. Oke, cari tahu tagline-nya teman-teman apa yang sesuai dengan bisnisnya dan mudah diingat. Yang selanjutnya, dream customer itu apa? Oke, kenapa kok saya menyertakan dream customer ini? Soalnya apabila kita brand baru, kita ingin menjual produk ataupun jasa, misal bakpia khas Jogja, kan banyak juga para supplier, para produsen yang menjual dengan produk yang sama khas Jogja juga. Kita harus punya pembeda dari yang lain. Oke, saya ambil contoh misalnya. Oke, misalnya produk saya ini misalnya pomade anti rontok. Oke, pomade untuk rambut pria anti rontok. Maka dream customer-nya akan saya sertakan seperti ini. Rambut 5 kali lebih kuat dan anti rontok. Dream customer itu bisa diibaratkan seperti itu, berupa impian atau keinginan. Jadi dengan produk teman-teman ini, audiens mendapatkan apa? Kalau tadi produk saya adalah pomade anti rontok, oke, produk saya pomade anti rontok, yang diharapkan customer ini apa? Rambutnya nggak rontok lagi, rambutnya jadi kuat, rambutnya jadi lebih sehat. Itu yang dimaksud dengan dream customer. Sekarang produk ataupun jasa dari teman-teman ini, apakah ada dream customer-nya? Usahakan ada, karena itu sebagai penunjang produk kita agar bisa dibeli. Kenapa dream customer ini saya katakan penting? Karena bisa menjadi value added tersendiri bagi bisnis kita, bisa bersaing dengan produk sejenis. Jadi kita nggak perlu bingung-bingung cari. Benar sih, keunggulan memang penting, bahan-bahan yang digunakan, lalu komposisi yang digunakan itu apa, itu sangat penting. Tapi lebih utamanya para customer ini mereka membeli emosional, mereka membeli solusi atas problem yang mereka alami. Oke, kan banyak nih di dunia ini merek shampoo yang jenisnya sama, lalu bahan-bahannya juga sama. Apa yang membedakan? Apa yang membuat teman-teman ini beli shampoo Lifebuoy, beli shampoo Clear, beli shampoo yang lainnya? Pasti memiliki tujuannya masing-masing. Oke, lanjut informasi pendukung. Di situ teman-teman bisa memasukkan kalau produk ataupun jasanya udah terpercaya ataupun udah BPOM, halal dan lain sebagainya. Hal itu bisa dicantumkan di situ ataupun di highlight. Lalu yang paling penting juga ada alamat. Alamat ini menunjukkan bahwa toko teman-teman ini juga real, ada di alamatnya. Dan jika audiens ingin mencari tahu toko offline, mereka bisa langsung search di Google Maps. Tapi kalau teman-teman hanya bermain di toko online saja, bisa juga sertakan toko alamat rumahnya yang dijadikan sebagai tujuan dari toko online tersebut. Oke, untuk yang link order ini, teman-teman bisa memasukkan link order, bisa menuju ke website, menuju ke landing page, menuju ke WhatsApp, ke DM, ataupun ke lainnya. Untuk saran saya sendiri, teman-teman bisa menggunakan kalau saya biasanya pakai Linktree. Oke, singkatnya Linktree ini banyak link, dijadikan satu link, lalu dipasang ke bio Instagram tadi. Jadi kalau teman-teman pakai Linktree, teman-teman bisa memasukkan link, misal link YouTube, link Twitter, link WhatsApp, link Instagram, ataupun link website, dan masih banyak lainnya. Dan itu nggak terbatas. Jadi sekali ngeklik, nanti audiens akan ada banyak pilihan menu, link mana yang akan dituju. Hal ketiga yang bisa dioptimasi lagi adalah highlight. Jika di highlight itu, teman-teman optimasi dan dioptimalkan, masukkan beberapa informasi yang tidak bisa dimasukkan di bio ataupun di feed dan di post. Misal, kalau di highlight ini cenderung lebih seperti misal kayak daftar harga, ada info promo, testimoni, lalu ada kegiatan-kegiatan yang relevan seperti bakti sosial. Hal itu akan menunjang sebagai penunjang agar customer ini
lebih percaya ke bisnis teman-teman. Kalau produknya bakpia bisa dimasukkan daftar menu rasa-rasa yang bakpia ini dijual ini apa. Lalu kalau ada promo, info promo terbaru, teman-teman masukkan di highlight supaya nggak tenggelam kalau di feed, dan bisa langsung tertuju kalau di toko teman-teman ini ada berbagai macam dan juga lengkap. Lanjut yang keempat, yaitu feed Instagram. Oke, saya akan lebih detail menjelaskan tentang feed Instagram ini. Feed Instagram ini bisa kita optimalkan sebagai pamflet bisnis digital kita yang terpajang secara gratis dan nggak perlu bayar biaya iklan, dan bisa juga meningkatkan omset penjualan kita. Sebelum bikin feed Instagram, pastikan Anda harus tahu siapa target marketnya. Misal tadi produk jualannya adalah bakpia khas Jogja, maka target marketnya bisa berupa para pelancong wisata yang ingin membeli oleh-oleh khas Jogja. Setelah target market clear, lalu langkah selanjutnya adalah teman-teman ini cari referensi konten-konten apa yang relevan dengan produk yang dijual. Misal, teman-teman jualannya adalah tadi bakpia khas Jogja, konten relevannya bisa berupa nama-nama wisata khas Jogja, lalu ada makanan khas Jogja, lalu ada oleh-oleh yang tidak akan ditemukan di tempat lain selain di Jogja, lalu bisa menjelaskan tentang sejarah Jogja. Jadi nggak cuma tentang foto produk yang dijual, tapi juga banyak sih akun Instagram yang isinya nggak tentang konten marketing, nggak tentang konten edukasi, sharing, tips and trick dan lain-lain. Mereka cuma isinya foto produk, tapi mereka laris manis. Kemungkinan besar mereka sudah dikenal mereka sudah dikenal oleh audiens mereka. Jadi mereka punya fansnya sendiri, mereka punya komunitasnya sendiri yang sudah mengerti brand tersebut menjual apa, mereka kenapa kok beli di sana, itu sudah terbentuk. Kalau kita sebagai perintis, kita harus membangunnya dari situ. Kita harus memberikan pelayanan terbaik mungkin, memberikan feed Instagram ini yang terbaik, yang informasi yang relevan. Jadi para audiens yang belum kenal kita ini bisa meningkatkan kepercayaan, dan kalau dia menganggap bahwa toko online kita ini sangat lengkap dan berbeda dengan toko lainnya. Misal sekarang ada dua toko bakpia di Instagram. Yang satu isinya kontennya foto produk aja, yang satu foto produk juga diselingi dengan konten edukasi, sharing, lalu ada tips and trick dan lain sebagainya. Kemungkinan besar nih, ini sama-sama merintis ya, kemungkinan besar para audiens lebih percaya yang kedua ini, soalnya mereka memberikan informasi tambahan yang relevan dengan produk yang dijualnya. Beberapa poin tadi merupakan sedikit sharing tentang pengalaman saya setelah melakukan optimasi di Instagram. Oke, nah 4 basic dasar tadi masih bisa kamu kembangkan lagi. Tinggal kamu mengemasnya dengan konten apa, cari tahu keinginan market itu apa, sering-sering berinteraksi dengan mereka. Nanti toko online juga akan berkembang, dan siapa tahu omset makin naik, profit juga makin naik. Oke teman-teman, selamat mencoba, semoga bermanfaat dan terima kasih.